see her. Communication with over a dozen active offenders. There. Who's that? Sorry, son. We have a light bulb on his truck. Humans are the only creatures on Earth given a choice, born knowing they are predators. Berlatarkan di Pensacola tahun 2004, kita akan diperlihatkan seorang pria berbadan gempal sedang mengendarai mobil. Karena sudah tidak kuat lagi untuk buang air kecil, mobilnya pun menepi sejenak dan dia pergi ke kolong jembatan. Setelah selesai, pria itu melihat kalung emas berbentuk salib yang tergeletak di tanah. Tidak hanya itu, dia juga melihat dompet yang sepertinya milik seorang wanita. Semua isi yang ada di dompet tersebut telah berserakan di sekitar tempat itu. Namun tiba-tiba, dia melihat sesosok jasad seorang wanita muda yang tergeletak di rerumputan. Tidak berselang lama, para polisi datang ke TKP guna melakukan penyelidikan. Seorang polisi yang bernama Byron telah mengonfirmasi bahwa wanita tersebut bernama Sarah, berusia 26 tahun. Ada kemungkinan dia dihabisi di tempat lain dan dibuang ke semak-semak itu. Adegan beralih di tempat lain di sebuah motel. Terlihat seorang wanita bernama Tracy sedang berjalan seperti orang linglung tanpa arah dan tujuan. Karena motel itu tidak jauh dengan pemberhentian mobil truk, salah seorang supir truk itu menggoda Tracy. Tiba-tiba dari belakang muncul seseorang lalu menghajar supir truk yang menggoda Tracy. Dia bernama Peter. Peter membawa Tracy pergi dari sana. Maraknya kasus pembunuhan berantai pada saat itu membuat para polisi dan FBI kesulitan untuk mengetahui siapa pelakunya. Dua orang FBI yang bernama Carl dan Rebecca akhirnya merencanakan misi penangkapan, yang mana Rebecca menyamar menjadi wanita bangor untuk menjebaknya. Sedangkan Carl menunggu di luar mengawasi Rebecca. Dari hasil penyelidikan mereka berdua, Rebecca mencurigai seorang pria yang biasa membeo wanita-wanita bangor. Hal itu diperkuat oleh korban-korbannya yang juga merupakan wanita bangor. Di sini Carl mengingatkan Rebecca supaya hati-hati jangan sampai salah tangkap, karena akan berdampak pada kerjaan mereka. Dan benar saja, Carl yang mendengar percakapan mereka lewat radio menyimpulkan bahwa bukan pria itu pelakunya. Namun Rebecca terlanjur menghajarnya karena membela diri. Diketahui sebelumnya mereka berdua biasa memberantas perdagangan wanita. What did you do? It's not him. This is gonna be bad. Oh, he was beating the shit out of me. Let's get the fuck out of here. Kembali kepada Tracy. Di dalam mobil truknya, dia melihat foto gadis kecil. Kemudian Peter menjelaskan kalau itu adalah putrinya. Dan sekarang aku mau pulang ke rumah untuk menemuinya. Apakah kamu mau ikut bersamaku? Putriku pasti senang ada teman baru. Tracy yang bingung mau pulang kemana. Akhirnya dia mengiyakan tawaran itu dan ikut bersama Peter. Di kantor polisi, Byron dimutasi dari sektornya karena dia belum mampu memecahkan kasus yang selama ini dia tangani. Jadi Byron ini tergabung dalam satuan kepolisian Texas, yaitu sebuah satuan yang menangani kasus pembunuhan berantai. We don't have a choice. You gotta move on. Di sebuah resto, Carl dan Rebecca membahas kegagalan misinya tadi malam. Di sini Rebecca berniat akan mencari langsung pembunuh berantai tersebut tanpa mengikuti prosedur dari pihak kepolisian maupun FBI. Karena dia rasa target yang mereka cari merupakan orang yang sama dalam kasus yang ditangani oleh Byron. Carl mencoba melarangnya karena itu terlalu beresiko. Tapi Rebecca keras kepala dan tidak menghiraukan perkataan dari rekannya itu. Bullshit. Watch me. Byron mendatangi rumah Sarah dan bertemu langsung dengan ibunya. Dia ingin mengorek lebih dalam tentang Sarah. Diketahui Sarah pergi dari rumah sudah lebih dari 1 tahun karena ada konflik dengan sang ibu.
Setelah berbincang-bincang, Byron berpamitan pergi untuk melanjutkan misinya mencari si pelaku. Namun sebelum itu, ibunya Sarah berpesan jika pelakunya sudah tertangkap agar kembali memberitahunya. Byron pulang ke rumah untuk melepaskan kerinduan dengan istri dan anaknya. Di sana dia bercerita kepada sang istri jika hari ini dia mendapatkan 2 panggilan, yaitu kasus pembunuhan Sarah dan hilangnya Tracy di tempat pemberhentian truk. Dia merasa lelah dengan semua ini, namun istrinya memberikan semangat agar suaminya itu terus berjuang demi keadilan. Nggak hanya Byron yang sayang dengan keluarganya, tapi Peter juga terlihat sangat menyayangi keluarganya, terlebih kepada putri kecilnya yang cantik. Di malam harinya, Peter berpamitan kepada sang istri untuk mengantarkan temannya yang sedang sakit. Ternyata dia mendatangi sebuah motel dan bertemu dengan wanita bangor. Namun dia tidak menggabrut wanita itu, melainkan menghabisi dan mengambil CD-nya untuk sebuah. Dan inilah sang pelaku utama dari kasus yang menggemparkan di wilayah tersebut. Di keesokan harinya, Bethany yang sedang bermain di halaman rumahnya dikejutkan oleh suara seseorang dari dalam gorong-gorong. Di TKP tadi malam, Byron dan rekan-rekannya sedang melakukan penyelidikan. Tiba-tiba datanglah Carl dan Rebecca untuk membantunya. Salah satu atasan Byron malah menyuruh mereka berdua pergi. Pasalnya kasus ini bukan wewenang mereka. Sebelum pergi, Byron memberikan kartu nama agar Rebecca memberitahunya jika mendapatkan info tentang si pelaku. Di sisi lain, Peter memasuki gudang yang ada di sebelah rumahnya, yang ternyata Tracy berada di sana. Dia membawa ember berisi air beserta spons agar Tracy membersihkan badannya yang sudah kotor. Singkat cerita, Rebecca janjian dengan Byron di sebuah klub. Byron mengatakan sudah banyak terjadi pembunuhan pada wanita bangor. 6 orang menjadi korban, 1 orang hilang dan belum ditemukan. Di sini Rebecca juga menceritakan saat dirinya menjebak seorang pria yang salah target itu. Rebecca berniat menjebaknya kembali melalui via online. Mereka berdua saling bertukar informasi. Byron memberitahu alamat saudaranya Tracy yang bernama Heather. Setelah selesai bertukar informasi, Rebecca pun segera menghampiri Heather di sebuah motel. Sesampainya di sana, saudaranya itu menceritakan kronologi awal kejadian Tracy menghilang. Jadi di malam itu, saat Tracy dan Heather sedang berada di hotel, seorang pria bernama Kelvin datang untuk menagih hutang. Kelvin sendiri merupakan mucikarinya. Heather meminjam uang kepada dia. Karena belum memiliki uang untuk membayarnya, Kelvin berniat menjual Tracy kepada seseorang, namun Tracy menolaknya. Akhirnya Tracy dan Heather dicekoki obat teler. Hingga saat itu Tracy keluar motel dengan keadaan linglung. Setelah itu dia memberi alamat di mana Kelvin berada. Di keesokan harinya Rebecca menemui Kelvin. Ternyata Kelvin adalah seorang pria yang pada waktu itu salah tangkap. Rebecca menanyakan kepada Kelvin siapa orang yang memBO Tracy pada malam itu. Namun dia tidak mau memberitahunya. Rebecca memaksa dengan menodongkan senjata. Karena di bawah tekanan, akhirnya Kelvin memberitahu orang yang memBO Tracy. Sampai di sini Rebecca masih menduga-duga ya. Dia masih menyelidiki orang-orang yang biasa memesan wanita-wanita bangor. Carl dan Rebecca bertemu kembali di sebuah resto. Rebecca menceritakan sejauh mana dia menangani kasus ini. Kemudian Carl mengajak Rebecca untuk pergi dari wilayah negara bagian dan menyuruh dia mundur dari kasus ini karena tidak didukung dari pihak kepolisian di wilayah tersebut. Tentu dengan tegas Rebecca menolak karena alasan kemanusiaan dan sudah terlanjur menangani kasus ini. Rebecca akan tetap maju untuk mengungkap kasus ini sampai benar-benar ditangkap siapa pelakunya, meskipun tidak ditemani oleh Carl. Atas petunjuk dari Kelvin, di malam harinya Rebecca kembali menjebaknya dengan mengajak dia janjian di suatu tempat. Kali ini Rebecca ditemani oleh Byron. Pria itu mengaku akan mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak dan celana jeans.
Dari kejauhan, Byron memantau Rebecca menggunakan alat komunikasi. Dia melihat seseorang memakai pakaian kemeja kotak-kotak sesuai deskripsi sedang mendekati Rebecca. Tidak menunggu waktu lama, Byron menghampiri pria itu. Pria itu yang melihat Byron pun langsung berlari dari sana menuju keluar. Ternyata dugaan Byron salah, bukan pria itu targetnya. Dia berlari dari Byron karena ketakutan, karena dia sendiri berniat jahat kepada Rebecca dengan memasukkan obat bius ke dalam minuman Rebecca. Di sisi lain, Peter sudah berada di samping Rebecca. Pengaruh dari obat bius yang dimasukkan oleh pria itu, Rebecca pun agak sedikit teler. Byron yang berada di luar berusaha memperingatkan Rebecca agar jangan meminum minuman yang ada di hadapannya itu. Rebecca tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Byron karena alat komunikasi milik Byron terkena air hujan yang mengakibatkan menjadi error. Saat sedang berbincang dengan Peter, Rebecca tidak sengaja melihat tato di tangannya. Dia teringat sama omongan Kelvin sewaktu diancam kemarin tentang ciri-ciri orang yang membeo Tracy memiliki tato petir di lengannya. Karena merasa terancam, Rebecca kemudian beralasan pergi ke toilet. Dia berjalan dengan sempoyongan. Hal itu diambil kesempatan oleh Peter dengan membawanya pergi dari sana. Just hang on to my arm. Byron yang berada di luar bergegas menemui Rebecca, namun ternyata Rebecca sudah tidak ada di sana. Saksi mengatakan jika ciri-ciri wanita yang dicari oleh Byron terlihat sempoyongan dan dibawa oleh seseorang keluar dari bar. Byron pun pulang dulu ke rumah untuk meminta izin dengan sang istri sambil menyiapkan senjata. Istrinya terlihat sangat panik, ditambah anaknya yang lagi sakit. Setelah menenangkan istrinya, Byron pun pergi ke suatu tempat. Ternyata Byron pergi ke tempat pemberhentian truk guna melihat CCTV di hari kejadian Tracy menghilang. Temannya yang bekerja di sana pun mengatakan jika rekaman itu sudah diminta oleh atasannya. Di sini Byron memohon agar bisa melihat rekaman CCTV itu karena keadaan sedang urgent. Namun beruntung temannya itu masih memiliki duplikat file tersebut. Dari rekaman inilah Byron mengetahui jika Tracy menaiki truk milik sebuah perusahaan. There, that truck in harbor. Yep, that looks like Southern. Thank you, Fred. Keesokan harinya Byron mendatangi perusahaan tersebut. Di sana dia mengecek data para supir perusahaan yang melintas ke kotanya di hari kejadian. Awalnya wanita yang berada di sana menolak memberitahu data para supir karena merupakan privasi, meskipun Byron sendiri adalah seorang polisi. Namun setelah dijelaskan bahwa ini merupakan tindakan kriminal yang merugikan banyak orang, akhirnya wanita itu memberikan data supir yang melintas di hari kejadian. Disinilah baru diketahui bahwa pria tersebut bernama Peter. Peter Hilbert. Di tempat lain, Peter sedang asik bermain-main dengan Rebecca. Dia telah mengganti pakaiannya dengan pakaian korbannya dulu, yaitu seorang penjual bunga yang cantik. Peter selalu membius para korbannya di gudang itu dan selalu menguncinya dengan alasan menjauhkan Bethany dari peralatan kerja yang berbahaya di dalamnya. Karena jasad Tracy belum ditemukan, Rebecca yakin jika dia masih hidup. Dia mencoba memanggil nama Tracy dan menyebut nama Heather. Di sini Tracy pun meresponnya. Rebecca meminta Tracy agar berani bergerak dan mencari jalan keluar. Dia tahu pola kesadisan Peter yang hanya akan menyimpan satu orang korbannya saja, dan malam ini dia akan menghabisimu. He's gonna kill you tonight. This is life and death. Absolutely everything that you can to get. Tracy yang ketakutan pun berusaha mencari celah lewat dinding ruangannya. Dia menemukan sebuah lubang yang dilapisi menggunakan kawat. Akhirnya dia berhasil keluar lewat lubang itu. Ternyata lubang itu terhubung pada gorong-gorong yang berada di luar. Tapi sayangnya baru saja berhasil lolos, dia terlihat oleh Bethany dari dalam. Sontak Bethany berteriak jika ada seseorang di luar sana. Daddy!
Tracy terus berusaha untuk kabur. Dia mendatangi sebuah rumah yang dihuni oleh seorang wanita tua. Wanita itu menolong Tracy agar segera masuk dan bersembunyi. Sementara itu, Byron telah sampai di sana dan mengetuk pintu rumah Peter. Istrinya mengatakan jika Peter sedang mengecek seorang wanita tua. Istrinya juga mempersilahkan masuk dan disuruh menunggunya saja. Di tempat lain, Peter mengetuk rumah tetangganya itu. Tracy panik. Dia sangat ketakutan. Dengan lancangnya, Peter berusaha mencari keberadaan Tracy. Namun beruntung wanita tua itu menyuruh Peter pergi karena dia akan istirahat. Byron masih ngobrol dengan istrinya Peter. Dia menanyakan seberapa jauh rumah tetangga mereka. Istrinya menjawab jaraknya 1,5 kilometer. Padahal Peter sudah kembali ke gudang menghampiri Rebecca untuk melampiaskan kekesalannya. Karena kelamaan, Byron akhirnya pamit. Istrinya sempat menahan Byron agar tidak pergi karena dia yakin suaminya itu sebentar lagi pasti kembali. Namun Bethany dengan polosnya berkata jika ayahnya sedang mengejar seseorang yang terlihat di kebunnya. Di luar sana, Byron berjalan di rerumputan sambil bersiaga. Peter berencana akan pergi ke rumah tetangganya untuk menghabisi wanita tua itu sekaligus mencari Tracy. Namun sebelum pergi, dia membius Rebecca terlebih dahulu agar tidak bisa kabur. Dengan keadaan lemas tak berdaya, Rebecca masih tetap berusaha memberikan perlawanan. Dia menusukkan obeng ke perut Peter hingga tergeletak dan meninggoy. Byron pun akhirnya menemukan Rebecca dan segera membawa dia ke rumah sakit. Rebecca selamat dan kasus yang sudah bertahun-tahun pun kini terselesaikan. Di rumah sakit, Carl memuji keberanian Rebecca meskipun nyaris kehilangan nyawanya sendiri demi mengungkap kasus ini. Akhir kisah dijelaskan, Byron mendatangi rumah Sarah sesuai janjinya. Ia menyerahkan kalung salib milik Sarah kepada ibunya. Jadi film ini terinspirasi dari kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Robert Ben Rhodes atau dikenal dengan nama Truck Stop Killer. Kisah aslinya lebih menyeramkan dan sadis dari film ini. Ia diduga telah memperkosa lebih dari 50 orang wanita selama periode 15 tahun dari tahun 70 sampai 80-an saat dia mengendarai truknya. Yang mana dalam kisah aslinya dia dihukum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat di Illinois pada tanggal 11 September 1992.